Yang awalnya orang selingkuh itu merasa aib, yang merasa tidak berani keluar di media, tidak berani menampakkan diri, ternyata sekarang justru dia yang mencontohkan pertama kali ternyata selingkuh itu fine-fine saja. Coba. Sehingga ketika nanti ada anak muda yang terinspirasi dengan keburukannya, maka dia menjadi pelopor dosa yang pertama. Apalagi kan ceritanya seorang muslimah juga ya. Mu'alaf atau muslimah dari awal? Setahu saya dari awal. Dari awal ya? Malah yang suaminya itu yang mu'alaf. Suaminya siapa ya suaminya? Laki-laki. Laki-laki? Iya, Masya suaminya Allah. laki-laki. Normal berarti ya? Normal. Ganteng apa enggak ya? Laki-laki ganteng, Ustaz. Ganteng? Ya. Kayak Mayor Teddy gitu? Itu laki-laki ya? Pasangan Indo-Korea Ustadz. Astagfirullah. Sudah. Sip. Itu poin pertama ya. Jadi keterkenalan itu, viral itu adalah suatu amanah. Yang kalau kita jalankan dengan baik maka mendatangkan panen pahala. Kalau kita jalankan untuk yang buruk maka kita akan panen dosa. Nah maka dengan itu pemirsa yang dirahmati oleh Allah, salah satu bentuk tanggung jawab dari terkenal itu adalah bagaimana kita menyebarkan kebaikan sebanyak mungkin. Poin kedua, yaitu mujaharoh. Pemirsa tulis ini, silakan Abu Sanum, interaktif. Antum Interaktif cek, ya? antum iklankan. Antum sampaikan di kolom komentar mungkin atau bagaimana? Silakan. Kita bacakan aja ya. Jadi teman-teman nanti setelah Ustadz memberikan materi, merampungkan materi, bisa bergabung dalam line interaktif. Nah, saya sebutkan 3 kali ya, silahkan dicatat. Ya, saya tulis juga di kolom komentar. Oke, siap. 3 kali ya. Jadi saya sebutkan sekarang 0858 5500 6017. Nah, nanti bisa di call WA. Di 0858 5500 6017. Sekali lagi saya bacakan 0858 5500 6017. Nah, itu dia. Bisa kirim WA atau nanti call langsung. Ya. Baik, di sela-sela ini pun kalau ada mau telepon silakan. Langsung kita terima ya. Baik, poin kedua dari kasus si Juleha siapa? Ini ya. Subhanallah, adalah mujaharah. Ada satu perkara penting banget. Tentang apa? Peluang sebesar apapun dosa kita oleh Allah akan diampuni. Sebesar apapun dosa kita oleh Allah akan diampuni. Dengan satu syarat, jangan mujaharah. Hindari mujaharah. Jangan sampai ada kesan kita itu melakukannya dosa tersebut dengan cara mujaharah. Terus mujaharah itu apa Ustadz? Mujaharah itu pamer kemaksiatan. Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam bersabda, "Kullu ummati mu'afan." Semua dari umatku itu, semuanya, antum, ana, Ikrimah, Edi, Mbah Primas Dian, Kang Untung, Kang Taslim, semuanya. Kullu ummati mu'afan. Semua umatnya Nabi Muhammad diampuni dosanya. Kecuali satu. Illal mujahirin. Kecuali orang yang terang-terangan. Ada telepon? Ada. Silakan angkat. Kita angkat dulu ya. Nah. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Ibu? Dari Jakarta. Dari Jakarta. Silakan Ibu dari Jakarta. Anda bukan yang sedang viral itu kan? Pernikahan. Baik, silakan Ibu. Pernikahan saya. Iya. Ini pernikahan saya yang kedua. Baik. Pak Ustadz, Pak Kiai. Yang pertama juga sama, yang kedua juga sama. Dia tuh punya teman hidup seperti orang-orang bule luar gitu. Baik. Saya sebagai istrinya sekarang tuh harus bagaimana ya Pak Ustadz ya? Karena dia kan punya anak dari yang teman-teman hidup itu ya Pak Ustadz ya.
Baik Ibu. Nah, saya mau tanya dulu sebelumnya. Ya, Dulu awal kenalnya seperti apa? Kok sampai Anda bisa menikah? Awal perkenalannya seperti apa? Sampai Anda bisa mengenal laki-laki seperti itu? di tempat kerja, Mas, di sini hujan. Iya, Baik. di tempat kerja. Anda tahu sifatnya seperti itu sebelumnya? Eh, Nah, ini dilematis. Dilematis. Baik Bu. tahu. Baik. Baik. Cuman kan saya mikirnya setelah menikah tuh akan Sembuh ya? lebih baik ya Pak Iya. Ustadz ya. Insya Allah, Bismillah. Cuman ya, Alhamdulillah, eh, ujian dari Allah, ternyata emang mungkin harusnya saya melewati ini lagi dan harus selesaikan ujian ini, karena yang pertama saya tinggalkan, ternyata saya dapatnya seperti ini lagi gitu Ya kan. Allah. Mungkin Allah pengennya saya lebih kuat dan melewati ujian ini benar-benar. Masya Tapi Allah. emang nggak semudah itu ya Pak Ustadz ya. Ternyata Betul. dia juga melakukan ya yang mengecewakan saya lagi. Tapi saya tetap kuat berdoa kepada Allah gitu. Tapi apa ini akan baik ke depannya, apa saya lebih baik, takutnya saya jadi yang tidak baik gitu. Apakah saya harus gagal lagi atau harus saya tetap berjuang lagi Pak Ustadz? Baik, Anda dengarkan jawabannya Ibu yang ada di Jakarta ya. Jazakumullahu Terima kasih khairan. Bu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini, ini pertanyaan seperti ini nampaknya banyak terulang ya. Ya. Jadi saya dari awal ketika kita berbicara tentang perceraian, kita mengatakan bahwa perceraian itu solusi, tapi solusi pada taraf yang terakhir. Setelah semuanya dijalani, dilalui, karena cerai itu tidak akan berjalan kecuali pasti ada kekecewaan, ada penyesalan. Dalam keadaan belum tentu pasangan yang berikutnya lebih baik. Ada traumatis ya? Ada traumatis, bahkan boleh jadi pasangan yang berikutnya lebih buruk. Maka ada istilah, ya walaupun istilah ini nggak benar ya, tapi kemudian istilah ini adalah istilah yang udah paling kasar lah, tapi insya Allah mudah difahami. Daripada memulai dengan setan yang baru, mending bertahan dengan setan yang lama. Jadi kalau kita sama-sama tahu manusia ini punya watak semacam setan, kenapa harus menggantinya dengan yang baru kalau sama-sama setannya, kan begitu? Dalam tanda kutip ya, tolong dimaafkan kalimat ini. Nah maka tentu yang pertama, jangan pernah meremehkan keburukan sebelum menikah dengan menggampangkan nanti setelah nikah pasti berubah. Apa jaminannya? Itu poin pertama dulu. Orang yang dari awal pernikahannya saja sudah baik, pasangannya baik, dia juga baik, itu pun tidak menutup kemungkinan muncul masalah. Iya. Apalagi mengawali pernikahan dengan kesadaran bahwa pasangan saya belum baik. Tapi punya niatan, semoga dia menjadi baik. Tentu itu sudah Anda membuka satu peluang untuk mendatangkan luka. Itu poin pertama. Kemudian poin yang kedua, tidak ada kebaikan dari pasangan kecuali kita mengawalinya dengan memperbaiki diri sendiri. Karena kebaikan diri itu ibarat apa ya? Ibarat lentera. Ketika dia sudah mulai menyala, maka dia pun akan menerangi sekelilingnya. Maka dia akan memberikan cahaya di atas kegelapan yang muncul di sekitarnya. Maka Anda fokus untuk saat ini. Karena apa harus kita bilang? Karena terlanjur memang itu sudah terjadi. Maka Anda fokus perbaiki diri. Memperbaiki diri dengan apa? Dengan 3 cara. Nomor 1, kuatkan tobat kepada Allah. Mungkin ada sesuatu yang pernah kita lakukan dengan cara yang salah. Nomor 2, memperbaiki ibadah dengan semaksimal mungkin. Dan yang paling penting adalah memperbaiki sholat. Dan yang ketiga, coba Anda jangan pernah lupa memohon ridho orang tua. Jangan-jangan pernikahan ini adalah pernikahan yang tidak mendatangkan ridho dari orang tua. Itu poin kedua, perbaiki diri. Poin ketiganya, apakah Anda harus bertahan dengan keadaan seperti ini? Dalam keadaan Anda tidak tahu apakah kedepannya akan baik atau semakin buruk. Maka timbangannya cuma satu. Anda pikirkan dengan hati yang paling jernih, dengan hati kecil Anda,
apakah mempertahankan pernikahan seperti ini mendatangkan ridho dari Allah? Apakah dengan membiarkan suami yang melakukan dosa, membiarkan suami yang jauh dari Allah, membiarkan suami yang bahkan mungkin tidak sholat, itu ridho, Allah akan ridho atau tidak? Kalau Allah tidak ridho, bisa jadi Anda sudah harus mulai memikirkan kemungkinan untuk berpisah untuk yang kedua kalinya. Wallahu ta'ala a'lam Tapi bissawab. semangatnya luar biasa loh Ibu tadi. Bagus. Ya, kalau Dari suaranya kelihatan. ya semangat untuk gimana ya? Optimis gitu ya. Optimis. Jadi Sama. kalau emang salah ya kayaknya sih siap-siap aja deh gitu loh. Ayo diperbaiki bareng. Diperbaiki bareng atau memang memutuskan untuk mengakhiri itu gitu. Iya. Lanjutnya Ustaz. Saya lanjutkan. Ya. Mujaharah itu kata Nabi Muhammad, semua umatku dosanya oleh Allah diampuni. Kecuali orang yang melakukan dosa dengan terang-terangan. Para sahabat tanya, ya Rasulullah, apa berbuat dosa terang-terangan itu yang menjadikan Allah tidak akan mengampuni dosa kita? Termasuk dosa selingkuh. Na'udzubillah. Itu tidak akan diampuni kalau terang-terangan. Apalagi kita udah bahas beberapa kali, selingkuhnya itu sendiri udah dahsyat itu. Ditambah terang-terangan. Itu Gimana ya, itu, ya Ustaz? Allah. Ya memang apa ya, itu bahasanya udah gelap di atas gelap udah. Nah, maka sekarang begini. Ketika orang itu terang-terangan oleh para sahabat ditanya, ya Rasulullah jelaskan kepada kami, apa itu mujaharah yang menjadikan orang berdosa tersebut oleh Allah tidak diampuni dosanya. Rasulullah mengatakan apa? Seorang di antara kalian melakukan dosa di suatu waktu, setelah Allah tutupi dosa itu tidak ada yang tahu. Ternyata dia sendiri yang bongkar tadi malam. Top. Minumannya ting terecep. Degan ya. Mana malam ini degannya kan? Karena nggak ono Pak Bri. Nah, jadi dia udah ditutupi oleh Allah, tidak ada satu orang pun yang tahu. Tertutup aibnya, tertutup maksiatnya, tertutup dosanya. Ternyata dia sendiri yang membongkarnya. Yang ini oleh para ulama dikatakan dia menghancurkan satirnya Allah. Nah, berarti sebaliknya, ketika ada dosa yang kita lakukan, ternyata dosa itu tertutupi dari manusia. Maka besar peluang itu adalah dosa yang oleh Allah akan diampuni. Maka jangan dibongkar. Nah sekarang yang terjadi sekarang si Juleha ini sudah ketahuan selingkuh, kemudian dikontenin, kemudian ditunjukkan dengan pasangan yang sekarang yaitu pasangan selingkuhnya, dengan begitu bangganya, tidak ada rasa menyesal, tidak ada rasa malu. Kita khawatir wahai saudariku. Saudariku bukan ya? Bukan. Saudariku, muslimah. Oke. Muslimah. Kita khawatir dengan cara Anda yang mungkin karena Anda belum tahu, itu menjadikan dosa Anda oleh Allah tidak diampuni. Maka bagaimana caranya? Jangan memamerkan dosa. Apalagi Anda seorang public figure. Anda seorang public figure. Itu poin kedua. Jangan melakukan mujaharah. Contoh, ada orang nih masuk ke suatu, na'udzubillah, a'azanallahu wa iyyakum ajma'in, Allah yasturna insyaallah, klub malam. Dia bilang, di tempat itu tadi malam saya masuk, minumannya enak, racikannya pas, baristanya, bartendernya keren. Dalam keadaan tidak ada seorang pun di antara yang orang-orang yang dia ceritain itu yang tahu tadi malam dia habis minum. Nah ternyata dia sendiri yang bongkar kemaksiatannya itu, maka dia menghancurkan tutupan dari Allah, maka dengan itu dosanya oleh Allah tidak akan diampuni. Poin ketiga, ada masuk, angkat sih. Baik. Waduh mati. Mati. Ya, Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Atau kita baca, nanti aja ya kalau baca ya. Iya, coba. Wih, banyak yang masuk. Apa itu? Banyak sekali WA yang masuk. Banyak sekali? Ya, Assalamualaikum. Saya mengetahui pasangan saya selingkuh dan saya sudah jatuhkan talak 1. Dan rencana mau proses perceraiannya. Dan yang saya buat saya heran, yang jadi selingkuhannya itu rajin ibadah. Nah, itu luar biasa. Luar biasa. Lanjutkan. Duh. Anda dapat pasangan yang pas. Na'udzubillah, astagfirullah wa atubu ilaih.
Ini suami, suami kayaknya. Angkat telepon dulu, baik. Ya. Saya ingat pertanyaannya, insya Allah. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Ibu mohon dikecilkan volume televisi atau medianya, Bu. Cukup dari telepon saja. Oh iya. 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 Baik, silakan Ibu dari mana? Tunggu dulu, passwordnya Bu. Jari-jari. Ini nggak ada yang ngerti nih. Nggak ada yang ngerti ya, Nggak ada yang usia ngerti. ya. Usia, Iya. itu kelihatan. Lanjut. Baik, Ibu dari mana, Ibu? Oh, Boyolali. Tetangganya Mr. Mulyono ini. Edi Mulyono. Boyolalinya mana, Bu? Deket tembok ratapan, Ustaz. Loh. Deket tembok ratapan. Malah yang itu. Loh. Kok Deket nyerempet jurang begitu, Bu? Baik, silakan Ibu, silakan. Pertanyaannya. Iya. Saya punya 3 pertanyaan ya Ustaz ya. Masya Allah. Silakan. Yang pertama Iya. adalah bagaimana batasan seorang laki-laki itu menjatuhkan talak ke istrinya. Karena dalam kasus saya ini juga terjadi perselingkuhan, meskipun perselingkuhannya itu tidak sampai hubungan badan, baru sebatas chatting dan makan bareng gitu ya Ustadz ya. Iya. Nah tapi setelah ketahuan suami saya justru kayak playing victim gitu, kemudian menjatuhkan talak dengan alasan sudah nggak ada perasaan, merasa lebih mengerti orang lain. Maksudnya di situ saya juga ada perasaan sakit hati gitu. Maksudnya di antara kan sekarang sudah ada anak yang harusnya kan menjadi tanggung jawab beliau juga, yang bukan sekedar nafkah tapi juga pendidikan, kasih sayang kayak gitu kan Ustaz. Itu laki-laki kekanak-kanakan itu, Bu. Baik Ibu, selanjutnya pertanyaan selanjutnya mungkin. Nah, pertanyaan yang kedua yang menjadi alasan tambahan beliau menceraikan adalah jadi setelah ketahuan itu kan beliau mendiamkan saya tuh berbulan-bulan, sudah dicoba mediasi oleh mertua, dimediasi oleh orang tua saya juga, tapi beliaunya nggak mau membicarakan masalah ini. Nah tapi ternyata di tempat kerja itu tuh dengan temennya itu masih berlanjut, tiap hari masih makan bareng seperti itu. Terus akhirnya sama ayah mertua saya itu dilaporkanlah ke atasannya. Nah setelah dilaporkan ke atasannya, saya dikonfirmasi oleh atasannya sama ketua timnya. Di situ saya menjelaskan karena kayak bentuk tindak lanjut setelah mertua saya menyampaikan ke atasannya. Nah setelah saya dikonfirmasi, saya menjelaskan duduk perkaranya. Kurang lebih 2 minggu kemudian itu ada perombakan anggota tim, terus teman-temannya jadi tahu alasan perombakannya karena kedekatan mereka. Nah di situ suami saya kembali menyalahkan saya, dianggapnya saya membuka aibnya, saya membuang beliau dan lain sebagainya gitu. Karena pertanyaan saya, apakah posisi saya saat itu yang menceritakan kronologinya ke atasannya itu juga salah gitu Ustaz? Oh iya. Nggak kayak tahu saya cerita ini ya. Ada lagi Bu? Sudah ya? Mungkin itu aja cukup. Oh ya, kemudian ini kan saya posisinya digantung ya Ustaz. Jadi saya sebenarnya udah selesai, udah ditalak, sudah selesai masa idah juga. Kemudian sudah pulang ke rumah orang tua. Nah, tapi beliaunya juga nggak mau mengurus ke pengadilan, sudah 1 tahun. Nah, setiap saya mau mengurus ke pengadilan, berkas-berkasnya itu kebetulan masih di tempat mertua, dan itu dipersulit sama keluarga mertua karena mertua tidak setuju kami bercerai. Lalu saya harus bagaimana ya Ustaz? Oke. Mantap Ibu. Dan mohon maaf sebelumnya kalau Ibu berkenan, saya pengen tahu usia pernikahan berapa tahun? 7 tahun Ustaz. Wah, masih baru banget. Ya lumayan Ustaz ya, 7 tahun. Masih baru banget ya. Baik. Baik, insya Allah Anda dengarkan jawabannya ya. Baik Ibu, terima kasih. Assalamualaikum. Saya akan jawab secara global, Pak. Secara global ya, sebelum nanti pertanyaan Bapak tadi yang secara WA tadi ya. Begini,
Secara global yang pertama kita sudah sampaikan berulang kali, laki-laki yang sudah menikah adalah laki-laki yang dituntut memiliki jiwa yang dewasa. Dia tahu mana kesenangan pribadi, mana kesenangan bersama, mana perkara yang akan menjadikan rumah tangganya baik, perkara yang menjadikan rumah tangganya hancur. Itu dituntut seorang laki-laki sudah seperti itu. Sehingga ketika dia menikah, dia sudah bertanggung jawab atas adanya peluang hati yang tersakiti dengan sikapnya. Itu dia harus ngerti dari awal. Nah, ketika kemudian dia playing victim, itu sudah laki-laki yang tidak dewasa. Itu laki-laki yang menampakkan sikap kekanak-kanakannya. Dan mohon maaf, dalam beberapa pertanyaan yang semisal ini, itu rata-rata laki-laki yang seperti itu tidak diharapkan dia bisa semakin baik. Karena apa? Ketika dia dimaafkan, semakin parah. Ketika dia dimaafkan, semakin parah. Kenapa? Karena dia tidak merasa salah dan dia justru merasa di posisi yang dizolimi. Nah, itu poin pertama dulu. Sehingga Anda perlu berpikir mateng lah. Karena laki-laki semacam itu biasanya playing victim itu kan termasuk ada penyakit apa namanya yang pengen nomor 1 terus itu apa? NPD. NPD kan itu ada NPD-nya. Yang kedua, NPD 3 kilo. NPD 3 kilo kok nggak connect saya. Ada yang 12 kilo. LPG. Oh, beda ya? Bahlil. Loh. Ya. Melon. Melon. Ya, NPD melon. Sudah, yang kedua mengenai digantung. Ibu, Anda jadi seorang perempuan harus cerdas. Sekarang bukan lagi zamannya perempuan yang kemudian tidak mengerti ilmu, tidak mengerti strategi, tidak mengerti cara. Kalau Anda tetap seperti itu, maka besar kemungkinan Anda akan terus dimanfaatkan oleh dia. Perempuan yang digantung oleh suaminya bahkan sudah lebih dari 1 tahun, itu ada cara yang diberikan wadah oleh pengadilan agama, yaitu seorang perempuan mengajukan khulu. Apalagi khulu itu yang kami ketahui, permohonan cerai dari seorang istri menuntut kepada suaminya yang diajukan kepada pengadilan agama ketika masalah yang muncul itu adalah perselingkuhan, biasanya cepat ketok palu. Jadi jangan Anda merasa saya digantung. Loh, minta dong kejelasan. Tanya secara terang-terangan, komunikasi dibangun. Nah, kemudian kalaupun ternyata tidak bisa, Anda setahun loh Bu, setahun itu bukan waktu yang singkat. Yeah. Anda harus mengorbankan perasaan Anda harus kemudian senantiasa memendam perasaan dikhianati. Setahun bukan waktu yang pendek. Maka Anda punya peluang untuk mengajukan khulu kalau memang Anda sudah punya kemantapan hati untuk berpisah. Walaupun saya tidak menyarankan itu ya, tidak semudah itu. Kemudian yang ketiga, ketika ada orang penengah, orang ketiga sebagai penengah, ternyata suami tidak mau diajak untuk berdialog, berdiskusi, komunikasi untuk menyelesaikan masalah. Apalagi mertua Anda tidak berkenan kalau Anda bercerai dari anaknya. Nah, maka dari sini Bu, pilihan semuanya ada di tangan Anda. Dan sebelum Anda menentukan pilihan, pertimbangkan dengan sebaik-baiknya. Apa kesalahannya suami? Apakah suami masih ada peluang untuk memperbaiki diri? Apakah suami masih bisa diajak untuk berkomunikasi? Apakah orang tua di rumah dan mertua di rumahnya itu bisa mendukung Anda untuk keberlangsungan rumah tangga ini? Ketika tidak, sholat istikharah, tentukan sudah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Apa tadi Bapak tadi jadi lupa pertanyaannya? Atau saya lanjutkan dulu ya sambil antum cek pertanyaannya. Ini. Assalamualaikum, saya mengetahui pasangan saya selingkuh atau istri saya selingkuh ya, dan sudah jatuhkan talak 1 dan rencana mau memproses perceraian. Dan yang membuat saya heran, selingkuhannya itu rajin ibadah. Oh iya, nah, laki-laki selingkuhannya itu rajin ibadah. Poin selingkuhan rajin ibadah. Jadi itulah kenapa di dalam syariat kita itu ada 2 sisi. Ada sisi zahir, ada sisi batin. Tidak setiap orang yang menampakkan kebaikan dari segi zahirnya, batinnya juga baik. Dan tidak semua orang yang ibadah itu orang baik. Karena apa? Orang yang beribadah itu adalah orang yang sedang menjalankan kewajibannya. Sehingga tidak bisa menjadi standar baik atau tidak. Maka kita sering cerita kan, kalau ada laki-laki 5 waktu di masjid berjamaah tidak pernah telat, itu keren atau standar?
Ternyata jawaban kita apa? Standar. Standar. Karena seharusnya Muslim ya begitu kan. Itulah Muslim. Nah, maka dengan itu juga sama. Ketika ada seorang laki-laki yang rajin ibadah, ternyata dia menjadi pelaku perselingkuhan, orang ketiga dalam rumah tangga Anda. Ya berarti dia bukan orang yang ibadahnya benar. Ibadahnya cuma sekedar menjalankan kewajiban, bahkan boleh jadi ibadah itu sekedar kedok, bahkan boleh jadi itu untuk menutupi kemunafikannya. Nah, maka jangan salahkan ibadahnya, tapi tentu orangnya yang tidak beribadah dengan cara yang benar, dengan niatan yang benar, dengan tujuan yang benar. Nah, maka dengan itu ketika sudah jatuh talak satu dan masa iddahnya sudah lewat, maka secara hukum agama sudah pisah antara suami dan istri tersebut. Tapi secara hukum negara itu hanya untuk pencatatan saja. Anda perlu menunggu sampai selesai benar-benar ketok palu dari pengadilan agama. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Berarti termasuk ini Ustaz ya? Apalagi termasuk yang kasus yang baru-baru terkuak ini kan? Apa itu? Kasus pencabulan. Aduh, Nah, itu ya Allah. Itu kalau kita dengar beritanya kan miris banget. Ada Miris yang sebelumnya dikatakan syekh, ada yang sebelumnya pimpinan pesantren. Nah. Kan jadi orang trust-nya kepada tokoh agama itu secara umum Itulah. degradasi. Betul, betul sekali. Itulah yang kita sampaikan di awal tadi. Bahwa terkenal itu amanah. Jangan sampai karena kita yang terlanjur terkenal, kemudian kita melakukan penyimpangan, akhirnya yang rusak bukan cuma nama kita, tapi nama, agama, dan dakwah yang kita bawa. Maka tentu itu ada nilai dosanya di situ. Sebagaimana ketika orang baik itu kebaikannya menyebar, pahalanya besar. Begitu pula ketika ada orang terkenal yang menjadikan orang lain membenci agama, dan pada akhirnya dia antipati dengan dakwah, karena melihat, juru dakwah kedok nih. Itu buktinya ada seorang pengasuh pondok pesantren mencabuli yang konon katanya sampai 50 santri. Coba, 50 santriwati. Bahkan konon ceritanya ada yang sudah sampai hamil, dipaksa dinikahkan dengan santrinya yang lain. Kan itu seharusnya dia paham bahwa keburukan yang dia lakukan itu dampaknya bukan hanya untuk dirinya, tapi dampaknya pada agama dan dakwah. Wallahu ta'ala a'lam Juga bishawab. gini Ustaz, mungkin minta statementnya Ustaz, nasihat kepada teman-teman. Kalau ada kasus ini, cara menyikapi yang benar. Karena Bagus. Karena biasanya itu kalau pelakunya itu ada ciri khas tertentu dari pesantren atau tampilan, Identitas tertentu lah. itu kemudian ditarik-tarik kepada kelompok atau ormas. Iya. Jadi begini, bedakan antara identitas yang dia bawa dengan kesalahan yang dia lakukan. Ini penting sekali. Maka itulah di tempat kita ini muncul istilah oknum. Iya. Tapi terkadang oknum itu kok banyak gitu ya. Gitu. Sampai yang lurus malah jadi oknum ini. Apalagi yang seragamnya coklat itu. Aduh. Pramuka maksudnya kan? Oh, pramuka. Pramuka, ya. Nah, Pramukiin. sudah. Maka bedakan identitas yang melekat pada seorang pribadi dengan kesalahan yang dia lakukan. Maka ada istilah di tempat kita itu apa? Oknum. Contoh begini, ada satu contoh yang menarik ya. Ada satu contoh yang menarik. Ketika seorang sahabat Nabi tertangkap beberapa kali berulang meminum minuman keras. Sampai dia dalam kondisi mabuk yang cukup parah. Maka sampai salah seorang sahabat habis kesabaran menghadapi laki-laki yang terus melakukan kesalahan itu. Sampai para sahabat itu sebagian dari mereka mengatakan, Allahumma la'anhu ma aktsara ma yu'ta bihi. Ya Allah, laknatlah orang ini ya Allah. Begitu sering dia melakukan kesalahan yang sama. Apa kata Rasulullah? La tal'anuhu. Janganlah engkau melaknatnya. Karena apa? Rasulullah membedakan, ini orang Islam. Dan orang Islam itu tidak luput dari kesalahan. Cukup kamu selesaikan kesalahannya, orangnya jangan dicela. Itulah membedakan mana identitas, mana kesalahan. Nah sekarang ketika melekat pada satu ormas, kelompok, yayasan, institusi tertentu, maka bukan institusinya yang salah. Karena semua kelompok itu pada awalnya menginginkan kebaikan, mengorganisir kebaikan. Tapi karena rata-rata kelompok itu terbuka, ngerti terbuka, jadi semua bisa masuk. Yang penting punya tujuan yang sama bisa masuk. Dalam keadaan yang masuk ini terkadang orang-orang yang minim seleksi. Akhirnya muncullah kesalahan itu. Nah, maka dari sini
Untuk teman-teman kaum muslimin dimanapun Anda berada, fokus pada kesalahannya, jangan menyangkut pautkannya dengan profesi dakwah yang sedang dia emban. Karena dakwah itu suci, dakwah itu lurus, dakwah itu mulia, tapi pengemban dakwah adalah manusia biasa yang tentu banyak godaan dan fitnahnya. Ada telepon? Ada. Angkat. Baik.